Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Guru, Bapak Ibu Guru yang hebat di seluruh Indonesia. Saya akan berbagi praktek baik selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 11 Samarinda dalam rangka mengoptimalisasi aktivasi di PMM bagi guru SMA Negeri 11 Samarinda. Baik, Bapak Ibu Dewan Guru, sebelum saya berbagi praktek baik tentang langkah-langkah yang saya lakukan dalam mengoptimalisasi PMM di sekolah, sekilas akan saya tampilkan fitur-fitur di PMM untuk menambah, memberikan penguatan kepada kita semua. Yang pertama di dalam platform Merdeka Mengajar itu ada, saya kelompokkan menjadi 4 fitur yang isinya itu kurang lebih demikian. Untuk yang pertama tentang kurikulum merdeka, kita harus paham tentang kurikulum merdeka, ciri khasnya dan prinsip-prinsipnya. Yang kedua, fitur yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar, itu di dalam PMM ada kurang lebih 4 item, ada asesmen murid, ada perangkat ajar, dan ada CP dan ATP. Yang ketiga, di dalam pengembangan diri itu ada terbaru, yaitu ada 4. Yang pertama pelatihan mandiri, yang kedua komunitas, yang ketiga seleksi KS, yang keempat LMS. Untuk pelatihan mandiri itu di dalamnya ada video tutorial, ada pemahaman materi, ada box test dan aksi nyata. Bapak Ibu bisa masuk ke dalam pelatihan mandiri dengan memilih tema yang sesuai dengan Bapak Ibu perlukan dan seterusnya. Untuk yang keempat, kelompok 4, yaitu mencari dan berbagi inspirasi. Itu ada video inspirasi, ada bukti karya, ada kumpulan konten unggulan. Itulah 4 kelompok fitur yang ada di dalam platform Merdeka Mengajar yang sangat penting saat ini untuk digunakan oleh kepala sekolah dan Bapak Ibu Dewan Guru semua. Selanjutnya, ini sebagian secara ringkas kami berikan ulasan sedikit tentang ciri khas kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu merupakan sistem atau alat yang dapat digunakan untuk mempersiapkan peserta didik menghadapi tantangan di masa depan. Di mana tantangan masa depan ini tidak sama dengan tantangan ketika kami jadi guru, ketika kami jadi siswa SMA, SMP, ataupun SD masa lalu. Sistem ini atau kurikulum ini memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengeksplorasi dan memaksimalkan potensi dirinya. Di dalam diri peserta didik itu ada bakat, ada minat, ada keunikan dan sebagainya. Itu perlu dieksplor. Kurikulum Merdeka berlandaskan pada tujuan sistem pendidikan nasional, di mana mewujudkan profil pelajar Pancasila dan standar nasional, di mana ada 8 standar. Selain itu juga berlandaskan pada pengembangan karakter yang bertumpu berdasar pada profil pelajar Pancasila yang meliputi 6 dimensi profil atau 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Secara umum 3 ciri khas kurikulum Merdeka Belajar ini adalah berbasis pada proyek. Jadi pembelajaran yang berbasis pada proyek itu mengutamakan keterampilan yang nantinya menjadi bekal untuk hidup mereka, untuk menjemput takdir zaman mereka pada saat dia lulus dari sekolah. Yang kedua, diutamakan pengembangan karakter yang bermuara kepada profil pelajar Pancasila. Yang kedua, ciri khas yang utama adalah fokus pada materi esensial. Jadi materinya itu dipilih yang esensial yang pokok-pokok yang dapat menjadi dasar bahwa materi itu sangat penting untuk anak-anak kita, untuk siswa kita dalam menjemput takdir zamannya, di mana nanti pengembangannya disesuaikan dengan profil murid atau kemauan murid, apakah itu situasi pembelajarannya bagaimana, itu dikembangkan. Berikutnya adalah
mengikuti ajas fleksibilitas. Fleksibel bagi guru dan siswa ini sangat menguntungkan sekali di dalam era zaman digitalisasi ini, bahwa anak itu diberikan peran yang cukup luar biasa karena guru menjadi fasilitator, bukan aktor utama di dalam pembelajaran, tapi guru adalah teman belajar murid. Berikutnya, contoh fitur yang ada pada seputar asesmen. Apa itu asesmen? Ada pertanyaan perbedaan pembelajaran, asesmen pembelajaran AKM kelas, apakah soal asesmen pembelajaran bisa digunakan untuk ulangan harian, dan semuanya ada di basis itu. Berikutnya, perangkat ajar. Di dalam fitur di PMM ini kita bisa mendownload perangkat ajar, juga mengunggah perangkat ajar, tergantung kita mau apa. Kita menggunakan perangkat ajar kita yang digunakan bagus, kita unggah, atau kita mendownload perangkat ajar yang ada di PMM untuk jadikan rujukan, untuk dijadikan bahan referensi untuk kita mengajar, supaya mengajar kita sesuai dengan pembelajaran Pranima Baru, yaitu yang berbasis pada murid yang menyenangkan. Selanjutnya, fitur yang lain yaitu untuk membuat dan menerbitkan perangkat ajar di dalam aplikasi Merdeka Mengajar ini, ikuti langkah-langkah yang ada di PMM. Seperti kita mempelajari topik dulu di pelatihan mandiri, baru paham, post test lulus, baru aksi nyata. Atau pelajari cara membuat perangkat ajar di pelatihan mandiri, minimal satu topik dan seterusnya. Itulah langkah-langkah atau yang ada di fitur perangkat ajar. Berikutnya, sekilas tentang CP dan ATP yang menjadi dasar untuk kita membuat pembelajaran yang menyenangkan. Kita pilih ATP sesuai dengan fasenya, sesuai dengan jenjangnya, sesuai dengan materi kita apa, mapel apa kita, baru lihat CP-nya, lihat ATP-nya, dan seterusnya. Jangan lupa juga CP dan ATP ini nanti diimplementasikannya di perangkat ajar, bisa modul ajar yang lengkap, bisa juga RPP yang di dalamnya ada 3 pokok. Di dalam RPP ada tujuan, ada proses pembelajaran, dan ada evaluasi. Untuk sementara sekian dulu penjelasan atau ulasan. Nanti setelah ini kita lanjutkan dengan apa-apa yang sudah pernah saya laksanakan di sekolah dan seperti apa hasil dan proses dan hasilnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.